في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي أيضا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan haji, para tokoh, para sepuh, para remaja putra dan putri, mudah-mudahan ini malam Allah Ta'ala limpahkan rezeki yang banyak. Allah Ta'ala limpahkan taufik hidayah kepada kita sekalian. Wabil khusus kepada para asatiz, para guru, di antaranya yang tercantum di ini kertas akhina al-kiram al-ustaz Haji Rusli Ali mata'anallah bituli hayati, wa akhina al-kiram al-ustaz Haji Syuhada mata'anallah bituli hayati, akhina al-kiram al-ustaz Munawwar Khalil, al-ustaz Tajuddin Hasan, al-ustaz Ya'qub, al-ustaz Fauzi, dan DKM Musalla Al-Ikhlas yaitu Bapak Abdul Manaf. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahkan ilmunya, Allah Ta'ala banyakkan rezekinya, panjang umur, sehat, afiat. Dan begitu juga kepada wasilah saya Al-Ustaz Mahfuzah, kita doakan pula mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan keberkahan, sehat, afiat. Tidak lupa wabil khusus kepada ibu-ibu, kita doain biar banyak duitnya. Duit amin. Tadi kagak ada aminnya saja kan. Jadi saya doain biar banyak ibu-ibu duitnya dah. Jadi lakinya mancing kagak diomelin. Para hadirin jamaah sekalian, wabil khusus juga kepada Bapak RW, Bapak RT setempat, dan para orang-orang tua yang tidak tersebut namanya, para guru-guru pun yang tidak tersebut namanya, kita doakan semuanya biar panjang umur, sehat, afiat, Allah Ta'ala banyakkan rezekinya. Para hadirin jemaah sekalian, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah Ta'ala begitu murah kepada kita, yang melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita begitu banyak. Kama qala fil Qur'an, kama qala ta'ala fil Qur'an, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita gak bakalan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi ngajarin kepada kita, kalau kita ada kepengenan, kita ada keinginan, Allah Ta'ala datangkan itu keinginan dengan cepat dikabul oleh Allah, maka Nabi perintahkan kepada kita membaca Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Datang nih yang kita pengen datang. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Maka Allah Ta'ala datangin lagi yang berikutnya. Kalau umpama yang kita pengen belum datang, belum hadir, maka kita disuruh mengucap juga oleh Nabi Alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya dapat pahala. Biasanya kita tuh gak baca begitu, singkatnya aja. Alhamdulillah dah, pakai ada dahnya. Ya. Yang lebih dahsyat manusia yang Allah Ta'ala katakan di dalam Quran,
Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hambaku yang bersyukur. Sedikit manusia nih berterima kasih aja kepada Allah Ta'ala, sedikit. Banyakan yang ngeresulan, banyakan yang berusulan, banyakan yang ngeluh, makanya tambah belangsa. Sebab Nabi yang bilang, bukan dari mulut saya, ini dari mulut Nabi, saya nyampein aja. Kata Nabi, man lam yaskur suliba wa lam yaskur. Siapa orang yang gak ada syukur pisan, maka Allah Ta'ala tarik, Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala angkat itu nikmat. Walam yaskur, kalau kata tukang nahu, lam harfu nafi wa jazm, dia kagak berasa, dia nggak tahu nikmat diangkat. Nikmat diangkat makin susah, makin susah. Yang disalahin siapa? Gara-gara Jokowi. Jokowi yang disalahin. Mata belaut. Padahal memang dari dirinya. Dari dirinya karena kurang berterima kasih sama Allah, karena kurang syukur, sehingga Allah Ta'ala angkat. Jadi gak ada keberkahan. Alhamdulillah. Kalau nikmat diangkat sama Allah, waduh, hidup kita kemelacin. Tuh kemelacin. Malangkara. La aluh wa la alih, la yusufu wa la jamisu. Kesono kagak, kemari kagak, kelayangan putus. Jadi intinya yang paling afdal syukur dulu. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu mesti sering-sering kita ucapin tuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tuh, itu diperintah. Jadi Allah Ta'ala tambahin tuh nikmat-nikmat berikutnya. Sholawat beserta salam kita limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi-nabi dan rasul. Semua mukjizat yang ada di pada nabi-nabi dan rasul, semua tumplak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini manusia yang sempurna, sempurna segala-galanya. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Muhammad ini sebagai kekasihnya. Allah Ta'ala perintahkan kepada umat Nabi Muhammad sholat, Allah nggak ikut sholat. Allah Ta'ala perintahkan umat Nabi Muhammad berpuasa, Allah nggak ikut puasa. Allah Ta'ala perintahkan umatnya Nabi Muhammad keluarin zakat, Allah nggak keluarin zakat. Allah Ta'ala perintahkan umatnya Nabi Muhammad berhaji, Allah nggak bikin haji dan umrah. Tapi begitu Allah telah perintahkan bersolawat kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala yang lebih dulu dengan malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Soal Ahzab tiap Jumat kita sering dengar khotib tuh. Ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sedang bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil yang beriman, bukan yang dipanggil ya ayyuhal muslimun. Enggak. Karena orang Islam bisa aja dia. Nah, ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Islam Istislam. Orang kadang-kadang masuk Islam hanya nyari selamat doang buat iketan. Bahaya maka enggak. Ya. Jadi yang dipanggil orang
aki-aki stroke, satu lagi orang baru sehat, mereka jemur biar pada sehat kena matahari. Nabi bagaikan matahari, dia bercahaya, dia nggak perlu penerangan. Allah Ta'ala perintahkan kita ini bersolawat supaya keuntungan kepada kita. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan marratan wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa orang bersolawat kepada aku satu kali, Allah Ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Itu di dalam kitab namanya Mafatihus Sa'adah. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, hal hiya ala hadiril qalb? Apakah itu solawatnya harus khusyuk? Lah, kata Nabi, enggak, bal ghafil, bahkan dalam keadaan lalai. Solawat kepada Nabi dalam keadaan lalai, contohnya ibu-ibu sambil masak solawat, berkah tuh makanan. Kita naik motor sambil baca solawat, kemudian mobil sambil baca solawat, itu namanya dalam keadaan lalai. Sawabuhu ka'amsalil jibal minal malaikah. Solawat yang lalai aja pahalanya sebesar gunung dari malaikat. Sebesar gunung dari malaikat, bukan dari batu, pasir, tanah, segala macam, bukan. Sebesar gunung dari malaikat. Saya baca di dalam kitab namanya Kasful Ghaibiyah. Malaikat Mikail, kata Nabi, gede orsinilnya, ya, gede orsinilnya malaikat Mikail. Andai kata air yang ada di dunia ini, air laut, air semua sungai, kumpulin, kucurin di palanya malaikat Mikail, gak bakalan netes, kata Nabi. Tuh gede orsinilnya malaikat. Dan model-model orang kayak kita nggak bisa lihat malaikat bentuk aslinya, Pak, nggak bisa. Kalau ada orang bilang, oh kemarin Pak saya ketemu kedatangan malaikat, berarti ini orang bocor halus. Oh bu, bocor halus, stres ringan nggak berasa. Pernah sahabat yang lihat bentuk malaikat aslinya, dia habis lihat nggak lama buta. Siapa? Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas memang usianya udah senja dia. Begitu dia lihat Allah Ta'ala perlihatkan bentuk malaikat, dia langsung buta. Gak bisa. Break dulu, break. Ada iklan lewat. Jadi satunya di atas nih. Lanjut ya. 79 lewat ini. Masih dingin. Jadi tidak ada manusia model kayak kita melihat langsung bentuk malaikat, nggak bisa. Dia akan buta. Kalau ada orang bilang saya lihat malaikat bentuknya begini, bocor pentil udah. Ya Allah. Setan ada gak bu, setan? Bu, setan ada gak? Pernah lihat? Kuntilanak. Begini ibu-ibu nih tutup aurat begini nih orang surga semua nih. Ya masa kalau kuntilanak? Kuntilanak aja bajunya katanya panjang. Ya enggak, baju takut kuntilanak tahu sunnah Nabi pakainya putih lagi. Ada kuntilanak pakai baju oranye? Ada. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad itu keuntungannya kepada kita.
Sebenarnya Allah Ta'ala ini milik siapa, Bu? Boleh tanya ya? Pak, Allah Ta'ala ini sebenarnya milik siapa? Milik orang Islam, kan gitu ya? Lama araja ila sama, ketika Nabi Mi'raj ke langit, Nabi jumpa kepada Allah. Allah Ta'ala tanya, aras liman ya Muhammad, aras punya siapa ya Muhammad? Laka ya Rabb, punya engkau ya Rabb. Wa kursi liman ya Muhammad, kursi punya siapa ya Muhammad? Itu kursi luasnya itu lebih daripada 7 kali dunia. Laka ya Rabb, punya engkau ya Allah. Wa anta liman ya Muhammad, engkau ini punya siapa ya Muhammad? Laka ya Rabbi, punya engkau juga ya Rabbi. Wa ana liman ya Muhammad, kalau semuanya punya aku punya siapa ya Muhammad? Nabi gak jawab, Nabi sujud menangis di hadapan Allah. Allah Ta'ala sendiri yang menjawab, ana liman yusalla alaika ya Muhammad, aku ini punya orang yang selalu bersolawat kepada engkau ya Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Salatan yattasilu ruhul musalli alaihi bih. Salawat engkau sekali langsung engkau tuh connect langsung kepada ruhnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dikenal, tapi kita rajin salawat sama Nabi, kita dikenal, bapak kita dikenal. Berkah anak yang saleh, anak yang berakhlak karimah, dia bersolawat kepada Nabi, solawatnya ditanggapin sama malaikat. Uradu alaiyah, kata Nabi, diperlihatkan kepada aku. Siapa nih solawat kepada aku? Engkau ya Muhammad. Ini fulan bin fulan, bapaknya di bawah-bawah. Berkah anak yang solawat kepada Nabi, bapaknya bisa dapat syafaat dari Nabi. Kalau saya baca ini temanya nih serem, menanamkan keteladanan akhlak Nabi Muhammad. Ini akhlaknya Nabi Muhammad, kalau kita tanam di diri kita, jannatur rijal. Belum masuk surga udah di surga gitu. Belum masuk surga udah berasa di surga Tuhan. Akhlaknya Nabi mulia. Pernah datang orang miskin kepada Nabi bawa anggur semangkok, serantang. Datang langsung kepada Nabi, ya Rasulullah, aku hadiah kepada engkau, ini aku bisa persembahkan kepada engkau. Ditungguin, dia pengen itu anggur dimakan. Tungguin Nabi makan. Sambil senyum Nabi makan, nggak dibagi kawan-kawannya. Biasanya Nabi itu kalau dapat makanan dibagi. Sahabat juga bingung, ya Rasulullah kok makan dewek nih. Biasa-biasanya enggak sih, kok makan sendirian, ditongkrongin lagi sama orang miskin nih. Ya, Nabi makan serantang sambil senyum-senyum. Itu orang girang luar biasa, kegembiraan yang luar biasa. Layatul farah. Udah pernah bisa digirang tuh orang tuh. Dia jalan deh tuh orang tuh. Udah jalan Nabi ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, biasanya engkau kalau dapat hadiah bagi ya Rasulullah. Ini kok kagak sekarang makan sendiri? Kata Nabi, kalau aku makan di hadapan itu orang, ya nanti engkau akan komentar karena anggurnya asam. Makanya aku makan sambil senyum-senyum. Bisa jadi model-model kayak kita langsung komen, Ustaz, anggur asam lo kasih. Oh medit loh. Akhirnya tuh orang pucat entar. Nabi kagak mau, hatinya orang kecewa gak mau. Ya. Nabi selalu girangin orang. Ada sahabat Nabi
Sebab bajunya Nabi ini obat. Kalau direndam di air, penyakit apa yang baik? Apa aja dia sebutin itu penyakit. Kalau minum rendaman air bajunya Nabi, baik semua. Mau yang stroke, mau yang borok. Borok kan ada yang tahunan. Ya. Mau sakit apa aja. Pokoknya baik semua sebabnya. Setelah Nabi meninggal, Ummu Salamah tuh rendam bajunya Nabi. Gimana orang sakit baik semua. Tuh. Ya Sulaim, bajuku cuma satu. Kalau aku berikan kepada engkau, aku telanjang. Kalau gitu aku minta keringat engkau ya Rasulullah. Ya, sahabat kan model-model zamanan. Kata Nabi, siapin tempatnya deh, lesnya deh. Begitu duha Nabi ngejemur matahari. Matahari sampai malu kepada Nabi. Dikumpulin tuh. Ya. Keringatnya Nabi tuh dapat sepoles. Kasih tuh. Nabi baiknya Masya Allah orang. Gak pernah nolak permintaan orang. Ini Sulaim, Nabi udah meninggal. Sahabat nungguin Sulaim ini kadang-kadang pengen ngumpul kayak begini. Sahabat bilang, ya Sulaim, setelah Nabi meninggal kok gak pernah ngumpul kepada kami. Ada apa deh? Dia bilang, dari keringatnya Nabi, hadiah dari Nabi ketika aku menikahkan anakku sampai dia punya cucu. Terus selalu tuh ya, botolnya itu dibuka. Semerbak ruangannya itu bau Nabi Muhammad. Aku merasa asyik di dalam rumahku baunya Nabi Muhammad. Tuh keringatnya Nabi. Mungkin kalau ada orang bilang, oh Nabi Muhammad mah sama kayak kita manusia juga, bocor halus lagi tuh. Memang Nabi bilang, anak bashar, la kal bashar. Saya ini manusia kayak engkau, tapi tidak seperti engkau. Malaikat Jibril ngabarin, bulu tahu bulu rambutnya Nabi ini yang ada di badannya itu sama dengan jumlah para nabi juga, sama dengan jumlah para sahabatnya juga. 124.000 rambut ada yang di badannya Nabi, sama dengan jumlah para nabi dan sahabat. Coba kalau bulu ini ada berapa? Bulu ini di badan ada berapa? Dia gak goceng. Tuh, akhlaknya Nabi, cara makannya Nabi aja sama kita beda. Nabi makan tuh nasi ini, kalau kita nasi nih ada sayur di mangkok, itu nggak dituang. Dicodroh sama Nabi tuh, tahu codroh? 3 jari. Nabi makannya tuh 3 jari. Makan kunyahnya 21 kali. Tinggalan lo makan maulid di situ. Lapar aja lah. Lo bocah kita liatin aku ketinggalan ini. Nasi diterkam. Masya Allah. Akhlaknya Nabi luar biasa. Ya. Enggak kayaknya sulit kita. Nabi mandi ya, kayak wali-wali Allah aja mandinya dia aja tuh nggak telanjang bulat kayak kita, pakai baju panjang lagi yang kasar, nggak telanjang bulat. Kalau kita kan bulat-bulatan, Nabi enggak, beda. Tidurnya Nabi beda sama kita. Nabi tidurnya aja wudu, matanya merem, wakon uhulayanam, hatinya Nabi nggak tidur. Selalu tuh zikir khidmatillahi ta'ala, ingat kepada Allah Ta'ala tuh Nabi. Matanya doang merem, hatinya kagak merem. Kalau kita bagaimana? Kentut nggak tahu ya. Tidur kentut mulu. Nabi tidur pakai wudu, miringnya kanan. Banyak bacaannya Nabi. Bisa gak kita tuh urusan tidur aja deh, ikut deh akhlaknya Nabi deh. Tidur pakai kain, pakai kaos, jangan meleding.
pakai celana segini. Hawa lagi gerah katanya. Usahanya bodong. Tidur wudu kagak nggak ngadep kiblat, tidur sambil ngerokok. Rokoknya jinggo. Rokok patani. Oh. Iya. Rokok apa coklat? Iya. Rokok jinggo tuh. Itu masih ada aja tuh. Habis. Tidurnya jangan ngerokok, untuk bacaan miring. Kalau tidurnya pakai celana segini, masa orang laki nggak? Kan agama perintah kan ya. Allah yang perintah. Orang laki itu auratnya tutup pusar sama dengkul. Itu orang laki minimal tuh dia paling segitu. Ya. Kalau orang laki pakai celana di atas dengkul, keberkahannya hilang. Buat dirinya juga berkah, bagaimana buat anak istrinya? Kita robah tuh kalau pengen akhlaknya Nabi. Itu yang membawa ke akhirat nanti. Ya. Jadi tidur pakai wudu. Al-wudu silahul mu'min. Agama bilang nih, wudu itu senjatanya orang mukmin. Ibu-ibu juga sama begitu. Man atahul malakul maut wa huwa fil wudu utiya syahadah. Kata Nabi, siapa orang yang didatengin malaikat maut, dia dalam keadaan punya wudu, meninggal, utiya syahadah. Allah Ta'ala berikan mati syahid. Mau gak mati syahid? Orang mati syahid gak ditanya dikubur gak? Bebas. Dari fitnah kubur tuh bebas. Orang mati syahid. Orang mati malam Jumat. Orang mati, orang meninggal di hari Jumat. Itu min fadlillah. Itu karunia-Nya Allah ke orang tuh. Masya Allah, luar biasa. Para hadirin jamaah sekalian. Akhlak Nabi gak riwayatnya. Ditanya, ya Rasulullah, bagaimana akhlak engkau bisa mulia begini? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mengajarkan aku sehingga adabku ini sempurna. Jadi Allah. Nabi Muhammad gak punya guru, gurunya malaikat Jibril sama Allah. Para hadirin jamaah sekalian, ada satu orang Yahudi, biangnya Yahudi. Ini biangnya Yahudi namanya cakep, Abdullah bin Salam. Khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Di dalam kitab Jami'us Shaghir dikatakan tuh, Khairul asma Abdullah wa Abdurrahman. Paling cakepnya nama Abdullah dan Abdurrahman. Ini Yahudi namanya cakep, Abdullah bin Salam. Biangnya Yahudi ini Abdullah bin Salam. Dia seorang pendeta pemuka Yahudi. Kalau sekarang Donald, tapi itu Presiden Amerika Donald Bebek kan? Donald Trump. Ya, seperti itu deh di zamannya tuh. Ketika Nabi lewat beserta sahabat, dijegat sama Abdullah bin Salam. Dia bilang, ya Rasulullah. Di belakang manggil Rasulullah bilang, ya Muhammad, aku ada pertanyaan kepada engkau. Ini pertanyaan gak ada yang bisa jawab kecuali para nabi atau rasul. Kalau engkau bisa menjawab, aku masuk ke agama engkau. Kata Nabi, aku mau tanya apa? Saya mau tanya, apa tanda-tanda kiamat? Yang kedua, kalau orang masuk ke dalam surga, apa yang pertama kali dihidangkan oleh
Yang ketiga, kenapa wanita kalau hamil nanti keluar kadang-kadang laki, kadang-kadang kapan-kapan perempuan. Kita pengen anak laki, keluar perempuan. Kita pengen anak perempuan, keluar laki. Kenapa bisa begitu? Ini pertanyaan tidak ada yang jawab, nggak ada yang bisa menjawab kecuali para nabi dan rasul. Nabi jawab, Atani Jibril fa akhbarani. Barusan datang malaikat Jibril mengabarkan kepada aku. Yang pertama, tandanya kiamat. Di antara tandanya kiamat, keluarnya api dari negeri Yaman. Tuh, Yaman lagi bombardir aja tuh. Tapi bukan itu. Sodakta ya Muhammad, benar kau ya Muhammad. Yang kedua, apa yang Allah Ta'ala hidangkan bagi orang yang baru masuk surga? Kata Nabi, Jibril mengabarkan kepada aku, Allah akan hidangkan untuk orang yang pertama kali masuk surga, yaitu hati ikan nun. Bu, pernah makan hati ikan belum? Udah kali materi. Ini makanan buat orang ahli surga, hati ikan nun. Buat orang baru masuk surga dihidangkan. Yang ketiga, kenapa perempuan hamil? Hamil bahasa Arab tuh, kalau bahasa Betawi bunting. Hamala yuhamilu hamil bahasa Arab, kalau bunting bahasa Betawi. Jadi hamil bunting. Kenapa perempuan kalau hamil pengen laki keluar perempuan, pengen perempuan keluar laki? Kenapa bisa berubah begitu? Jibril mengabarkan aku, kalau air laki lebih banyak dari air perempuan, maka akan keluar laki. Paham deh ya? Coba yang bocah ini bisa diantai. Kalau air perempuan lebih banyak dari air laki, maka keluar perempuan. Makanya bapak-bapak kalau pengen anak perempuan, hati-hati palanya ikat ke karet. Ikat palanya. Sodakta ya Muhammad, kata Abdullah bin Salam, benar engkau ya Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Langsung masuk Islam. Abdullah bin Salam bongkar rahasia Yahudi. Dia bilang baru manggil, ya Rasulullah, sesungguhnya Yahudi itu licik. Dia selalu melanggar perjanjian. Nyata sekarang kita lihat tuh Israel. Nyata itu udah 15 abad tuh. Ini maulidnya Nabi, pas maulidnya Nabi yang ke 1500 ini, pas. Nabi waktu hijrah kan umur 53. Ini kan sekarang kan 1447. 1447 tambah 53 berapa? Cenggo. Jadi pas banget nih ulang tahunnya Nabi ini yang ke 1500. Tuh. Jadi Yahudi ini selalu licik dia. Licik, pengecut, ingkar janji, enggak amanah, semua sama dia. Tuh, kata Abdullah bin Salam. Kalau engkau mau bukti ya Rasulullah, ini dikit lagi rombongan datang Yahudi nih, aku ngumpet di balik batu. Nanti ketemu kau. Baik, bilang. Benar datang rombongan Yahudi. Nabi tanya, hei Yahudi, bagaimana pandangan engkau nih Abdullah bin Salam kepada engkau? Oh, Abdullah bin Salam orang yang mulia di antara kami. Anak orang mulia, datu orang mulia. Wah, dipuji-puji habis tuh. Bagaimana kalau Abdullah bin Salam masuk Islam? Hasyaakallah, hal yang gak mungkin itu. Itu gak keterima logika kami. Wah, banyak deh gitu. Udah banyak dialog,
Gak lama keluar Abdullah bin Salam. Dia bilang, "Hei Yahudi, hai kaumku, sesungguhnya aku baru masuk Islam Abu Muhammad." Berbalik langsung, baru berapa menit. "Engkau memang anak laknat, dari bapak terlaknat, datuk terlaknat." Habis dimaki-maki habis. Kata Abdullah bin Salam, "Ya Rasulullah, buktikan." Begitu Yahudi. Nyata sekarang di zaman kita. Loh, Yahudi itu semuanya, dunia pada diam deh, Yahudi pada ngamuk. Israel ngambil hak orang yang nggak punya negeri, ngerampok segala macam tuh dia tuh. Indonesia disusupin sama Israel segala macam, diadu domba, itu deh taktiknya dia semua. Belanda kan Yahudi juga. Para hadirin jamaah sekalian, udah jam 10 kurang seperempat. Oh belum, cukup deh kiranya dah. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik hidayah kepada kita. Allah Ta'ala panjangkan umur, sehat, afiat, anak, istri, cucu, mantu, suami biar pada sehat, banyak rezekinya. Kita doain para panitia, para guru semuanya biar Allah Ta'ala banyakin rezekinya juga. Al-Fatihah. Biyatul wa ila hadratir Rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedikit nambah tuh. Saya puji tadi tuh bapak. Saya bapak saya itu BKM. Abdul Manaf. Itu ada Baitul Mal. Itu Baitul Mal, masya Allah pahalanya luar biasa. Memang benar jangan ada bunga. Sebab dalam Quran dilarang keras. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Tinggalkanlah perbuatan-perbuatan riba kalau engkau benar-benar orang mukmin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbillah wa rasulih. Kalau engkau udah tahu hukumnya riba, engkau masih laksanakan juga, berarti engkau perang kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ibadah kita sia-sia. Seringan-ringannya dosanya riba, sama zina dengan ibu kandung. Satu kali zina dengan ibu kandung, faka'anna ghatala sab'ina nabiyan, dosanya sama dengan membunuh 70 nabi. Jadi jauhin riba nih. Istilah orang sekarang nih, surat rumahnya di sekolahin. Kirain bocah doang sekolah. BPKB, PLKB. Di sekolahin juga, jangan Pak. Gade, gak usah gade. Jual. Kayak anak saya ngomong tadi, kemarin, Mbak, ini motor Umar gade nih Mbak. Jangan lu gade, lu jual, lu beli yang murahan. Asal bisa hidup. Gade gak ada berkahnya. Setiap pinjaman yang diambil kelebihannya itu riba. Bukan hanya duit. Misalnya ada orang pinjam duit, Ustaz Wahadat, saya mau pinjam duit, umpama nih, berapa duit? 2 juta. Boleh kita kasih duit 2 juta, cuman lo timbain dulu kolom gua, atau lo pindahin dulu barang gua. Itu udah riba, udah haram itu. Atau ada lagi modelnya, saya nemuin nih orang Cikunir, lagunya Perak. Minjemnya orang ngadu ke saya. Gimana nih hukumnya nih? Gimana? Saya pinjam duit 10 juta, diukiran gue taksi 10 juta, cuman dikasih 9 juta. Riba, ulangin. Lo gue sumpahin dagang lo hancur. Allah Ta'ala nyumpahin. Nabi Muhammad